Kalau misalnya di suatu daerah yang emang dari dulu udah kekeringan atau kekurangan air, gimana orang-orang di sana survive menghadapi pandemi ini? Hai, aku Dara dan aku pengen bicara tentang keresahanku tentang pandemi ini yang terjadi di tengah krisis iklim global yang lagi santer-santer banget dibicarain, at least sebelum pandemi ini terjadi. Yang pertama, ngerasa gak sih belakangan ini tuh cuaca makin panas dan aneh? Kayak panas dan aneh, udah kayak omongan tetangga gak sih? Oke, cuacanya emang panas dan panas gitu, panas banget kayak nggak bisa ditolerir panas gitu. Dan anehnya adalah biasanya hujan malah jadi kemarau, yang biasanya kemarau malah jadi hujan gitu. Ada salah satu hal yang pengen aku bicarain di sini, yang menurutku bisa jadi ini jadi salah satu penyebab kenapa semua itu terjadi. Dan kompleks banget ternyata. Intinya asalnya dari meningkatnya temperatur global. Oke, meningkatnya temperatur global ini pasti nggak akan lepas dari pembicaraan tentang krisis iklim global gitu. Setiap kita ngomongin krisis iklim global, salah satu highlight topiknya adalah temperatur yang meningkat. Terus emang kenapa? Kalau panas kan ya udah panas aja gitu. Kayak api cemburu kan. Tapi gini ceritanya. Dari temperatur yang meningkat itu sebenarnya drives us to many things. Yang pertama, yang santer banget terjadi di akhir tahun 2019 sampai awal tahun 2020, yaitu kebakaran lahan dan hutan. Ya, itu merusak ekosistem. Berapa hewan yang mati kelaparan dan kehausan dan kepanasan dan kebakaran. Berapa hayati juga gitu yang mati kebakar. Belum lagi kesuburan tanahnya belum bisa kembali secepat itu kan. Ya pasti ekosistem terganggu gitu. Yang kedua yang aku pengen bilang adalah dari meningkatnya temperatur ini itu drives us to pencairan es kutub. Pertamanya aku juga mikir kenapa sih pencairan es kutub itu harus di highlight gitu. Ya udah kalau mencair aja. Tapi aku salah. Intinya pencairan es kutub ini yang menyebabkan musim itu terjadi berbolak-balik. Kayak yang hujan jadi kemarau, yang kemarau jadi hujan, yang biasanya basah jadi kering, yang biasanya kering jadi basah. Yang biasanya panas jadi dingin, yang biasanya dingin jadi panas. Tapi kalian pernah ngebayangin gak sih kalau misalnya di suatu daerah yang emang dari dulu udah kekeringan atau kekurangan air, terus gara-gara krisis iklim global ini mereka semakin kekurangan air karena cuacanya semakin kering, gimana orang-orang di sana survive menghadapi pandemi ini? Padahal salah satu protokol kesehatan yang ditegaskan oleh WHO itu juga rajin-rajin mencuci tangan. Pernah kepikiran gak sih? Yang selanjutnya, menurutku pandemi ini juga gak sepenuhnya buruk. Dia punya dampak positif terhadap kondisi iklim kita. Salah satunya karena kebijakan lockdown yang diterapkan oleh beberapa negara dalam menghadapi kasus COVID-19 ini. Karena lockdown, orang-orang kan pada di rumah. Gak ada mobilisasi baik dari transportasi umum, pribadi, atau online. Jadi emisi karbon atau emisi gas rumah kaca juga menurun kan. Well, it's good news untuk atmosfer kita. Karena ada beberapa dari si gas rumah kaca ini itu juga merusak ozon kita dan menghambat sinar matahari biar tetap ketrap di atmosfer kita, which is itu membuat udara kita yang semakin panas.
Di beberapa daerah kayak misalnya Sungai Gangga atau kanal air di Venesia, itu juga menunjukkan perubahan yang baik. Intinya yang sebelumnya mereka sungainya butek gitu jadi lebih jernih dan ekosistemnya mulai terbangun lagi. Oleh ikan-ikan yang minggat jadi balik lagi ke sana. Angsa-angsanya minggat gara-gara kanal air di Venesia itu kan jadi salah satu pariwisata juga. Tapi si angsa-angsanya mau balik gitu. Kembali tinggal lagi di kanal air itu. Iya, pandemi ini emang punya dampak positif terhadap iklim kita. Tapi jangan lupa, gara-gara pandemi ini, ya kita begini, kita tetap di rumah aja. Kita gak bisa ketemu teman baru di lingkungan yang baru, yang seharusnya udah kita temuin sejak saban hari. Aku juga yakin beberapa dari kalian pasti ada yang baru break up dari pacarnya. Gara-gara pandemi ini, pertumbuhan ekonomi juga melambat. Buktinya kalian udah berapa tahun gak jajan. Dan yang terakhir jangan lupa, gara-gara pandemi ini banyak ratusan ribuan orang harus kehilangan kehidupan. Mau itu pekerjaan mereka, bahkan nyawa mereka. Banyak orang yang juga kehilangan orang yang mereka sayang dan mereka cinta karena pandemi ini. Jadi solusinya gimana? Ya udah, rebahan aja. Rebahan aja. Karena dengan rebahan, at least kalian hanya menghasilkan CO2, karbon dioksida, dan H2O, uap air. Dan kalian sebenarnya turut berperan aktif loh dalam mencegah penyebaran COVID-19. Enggak ding, bercanda. Kita sebagai anak muda itu punya banyak ruang untuk turut berpartisipasi menanggapi krisis iklim global ini dan pandemi yang terjadi secara bersamaan. Dimulai dari diri sendiri dulu, disiplin menerapkan protokol kesehatan, dan mengganti semua yang awalnya gak ramah lingkungan jadi ramah lingkungan. Dari tas kresek kalian, botol minum kalian, sampai alat makan yang biasanya kalian pakai. Masih pakai sedotan plastik, sedotan besi, atau sedotan bambu? Sebenarnya rebahannya bercanda. Tapi kalau diseriusin, boleh sih.